Halo teman-teman, kali ini saya mau bahas nih indahnya cinta satu agama. Indahnya bercinta satu agama. Ternyata sosok Ratu Adil ini bercinta satu agama. Tentunya ini adalah satu hal yang positif ya, kalau kita bercinta satu agama. Yang pertama-tama mau saya bahas itu cinta. Nanti jangan-jangan kamu tahu kata cinta tapi kamu nggak paham tuh apa itu cinta. Tak kasih tahu dulu dan tak kasih paham dulu. Cinta adalah suatu ekspresi perasaan yang nggak bisa kita gambarin dan nggak bisa kita ungkapin gitu. Cinta itu adalah suatu ekspresi perasaan yang nggak bisa digambarin dan nggak bisa kita ungkapin. Kita hanya bilang aku cinta kamu, hanya ungkapan. Tapi cinta itu sendiri sebenarnya tidak bisa diungkapin. Tentunya semua orang itu pasti punya perasaan. Dan pasti semua orang juga punya rasa cinta. Bahkan aku yakin kamu pasti pernah jatuh cinta. Bener kan? Kamu pasti pernah jatuh cinta. Gak mungkin dong kamu gak pernah jatuh cinta. Aku yakin 100% kamu pernah jatuh cinta. Kamu pernah naksir cewek, kamu pernah naksir cowok, pasti gitu ya. Perlu saya jelaskan ya. Cinta itu membuat kita bahagia. Cinta itu membuat kita bahagia. Cinta itu buat kita seneng. Cinta itu buat kita bisa ikhlas. Bahkan cinta itu bisa membuat kita nyaman. Kita memiliki rasa nyaman. Bisa buat kita nyaman. Bahkan cinta itu bisa bisa membuat kita merasakan indahnya hidup. Dengan adanya cinta kita akan merasakan indahnya hidup ini. Itu yang namanya cinta. Tetapi perlu saya tekankan, cinta itu tidak cemburuan. Cinta itu enggak cemburuan. Cinta itu enggak egois. Cinta itu tidak kasar. Cinta itu tidak cuek. Cinta itu tidak marah-marah. Kalau kamu punya pacar, kamu punya tunangan, kamu punya suami istri gitu ya. Kalau dia orangnya cemburuan, dia orangnya kasar, dia orangnya cuek, dia orangnya suka marah-marah, itu namanya bukan cinta. Itu namanya dia bukan cinta. Itu namanya dia berhasrat. Hasrat nafsu dia. Karena mungkin dia ingin merasakan birahi, dia ingin merasakan punya pendamping hidup, dia ingin merasakan punya konco turu gitu ya. Itu namanya dia berhasrat. Cinta itu tidak menyakitkan. Cinta itu tidak mengekang. Cinta itu tidak mengurung kita. Cinta itu memberikan kebebasan. Cinta itu indah. Cinta itu tidak pernah membuat kita sedih, tapi cinta membuat kita bahagia. Kita lengkap dengan adanya cinta. Jadi kamu harus bisa bedain nih, yang namanya cinta dan yang namanya hasrat nafsu. Beda loh ya. Kalau dia cemburuan, dia orangnya kasar, suka cuek dan marah-marah gitu ya. Dia sebenarnya nggak cinta, tapi dia memiliki hasrat nafsu kepadamu. Kalau orang itu benar-benar mencintai kamu, dia akan menjaga kamu. Dia akan mengasihi kamu. Dia tidak akan marah-marah kepadamu, nggak akan cemburu-cemburuan kepadamu. Itu yang namanya cinta. Dan memang aku jamin memang kita semua pernah jatuh cinta. Bahkan aku sendiri pernah jatuh cinta berkali-kali. Apalagi kamu. Cinta itu memang buat kita sempurna ya. Apalagi lebih indahnya bila kita bisa jatuh cinta dengan satu agama gitu. Indahnya lagi kalau kita jatuh cinta sama orang yang satu agama. Kalau kamu orang Islam, kamu jatuh cinta sama-sama orang Islam, itu enak.
Nanti yang laki-laki jadi imam, yang wanita jadi makmumnya. Nanti kalau sholat di masjid bersama, yang laki-laki di depan bersama syaf laki-laki, yang perempuan di belakang bersama syaf perempuan gitu. Jadi enak. Nanti jalurnya sama dong. Kan jalurnya sama-sama Islam. Jadi pakai jalur Al-Quran dan Al-Hadis ya. Itu kan udah bisa menjadi jalur gitu loh. Menjadi pengarah panduan dalam keluarga, dalam kehidupan gitu. Kalau sama-sama orang Kristen itu enak. Seumpama saya orang Kristen, saya pengikut Kristus ya, saya orang Kristen. Saya menikah dengan orang yang satu agama. Sudah satu agama dan satu gereja dengan saya. Udah satu agama, satu gereja. Udah bener-bener tahu bibit bobot bebetnya ya. Udah enak dong. Pacarannya udah ada aturannya. Yang atur di dalam Alkitab udah ada. Nanti kalau nikah, panduannya juga ada di dalam Alkitab. Panduan keluarga, Alkitab sudah mengajarkan. Lalu cara mendidiknya sudah ada. Cara mendidik anak-anak berdasarkan panduan Alkitab dengan kasih. Dilandasi dengan kasih. Jadi enak nanti kalau ibadah, bisa ibadah bersama. Oh, bisa ibadah minggu bersama gitu. Bisa ibadah minggu bersama, ke gereja bersama. Nanti puji-pujian bersama gitu. Bahkan bisa pola hidup, cara pikir, pola pandangnya seturut dong, sama-sama dilandasi Alkitab. Kan enak gitu. Jadi itu kita tuh akan lebih enak, lebih nyaman dan lebih sempurna kalau kita menikah dengan satu agama. Soalnya apa? Kalau kita menikah beda agama, dulu memang boleh, tapi sekarang sudah ada aturan pemerintah menikah satu agama ya. Karena banyak yang komplain, orang Kristen dan orang Islam menikah, tapi menikah di gereja. Pihak Islam komplain, kenapa orang Islam harus menikah di gereja gitu. Sama, orang Kristen sama orang Islam menikah di KUA dengan cara Islam. Ada orang Kristen yang komplain, loh kok menikahnya di KUA dengan cara Islam gitu. Jadi kita itu lebih nyaman, lebih indah, lebih sempurna kalau kita menikah satu agama. Kita akan lebih nyaman, lebih indah kalau kita menikah satu agama. Karena kalau kita menikah satu agama, cara persepsi pernikahannya, cara nikahnya udah diatur. Enak-enak aja. Ya saya saranin aja kalau mau menikah ya nikah yang satu agama saja. Kalau nikah beda agama nanti sulitnya apa? Menjalani kehidupannya. Nanti kalau punya anak, hayo anakmu harus diagamain apa? Agamanya harus apa? Kristen atau Islam gitu. Yang satu bilang Islam aja, yang satu bilang Kristen aja gitu. Kan perbedaan pendapat. Lalu bingungnya lagi cara didiknya. Hayo cara didiknya aku agamanya Islam, aku pakai cara Islam aja. Jangan, aku Kristen, aku pakai cara Kristen aja gitu. Didiknya juga bingung. Pedomannya juga bingung nih. Hayo, pedoman keluarganya menggunakan pedoman Al-Quran atau Alkitab. Ayo. Karena tentunya punya cara yang beda dong. Ada cara berbeda dengan pedoman Al-Quran atau Alkitab, caranya beda dong. Kan jadinya rumit. Alangkah indahnya kalau kita menikah dengan satu agama. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.